Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Sudah sepatutnya bagi kita untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat, rezeki, karunia serta taufik bahkan hidayahnya yang selalu diberikan kepada kita. Dan salawat teriring salam terlimpah curah selalu kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman semua, bismillah, kita akan lanjutkan kembali pada pertemuan pagi hari ini, yaitu menelaah dan juga menganalisis terkait tafsir, i'rab, dan juga sisi kebahasaan yang itu adalah keindahan dari bahasa Arab, yaitu balaghah. Kita akan bahas surah Al-Ikhlas, yang dimana sebelumnya kita telah membahas surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Teman-teman semua, perlu diketahui bahwasanya surat Al-Ikhlas memiliki banyak sekali sebutan, namun yang paling terkenal dan terdengar di telinga kita adalah surah Al-Ikhlas. Dan ini pula yang sering dibukukan atau juga yang sering disebut-sebut oleh para ulama. Kenapa surat ini dinamakan surah Al-Ikhlas? Kenapa demikian? Karena surah Al-Ikhlas ini berbicara tentang kemurnian zat Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang tauhid, di mana Allah Subhanahu wa taala menyucikan zat atau dirinya dari segala kekurangan dan juga membebaskan dari segala kesyirikan. Surah ini pula membebaskan diri seorang hamba dari kesyirikan atau dari neraka. Maka surat ini juga dinamakan dengan nama lain surah At-Tafrid, At-Tajrid, At-Tauhid, bahkan An-Najah. Ya, karena orang-orang yang membaca, menelaah, mentadaburi ayat-ayat yang ada di dalam surah Al-Fatihah ini akan termasuk para wali Allah. Jikalau apa yang mereka baca meresap sampai di dalam jiwa-jiwa mereka. Dan surat ini pun juga dinamakan sebagai surah Al-Ma'rifah dan juga surah Al-Asas, Al-Asal pokok, pondasi. Karena memang nanti kita akan dapati Rasulullah SAW bersabda itu, surah Al-Ikhlas ini setara dengan sepertiganya Al-Quran. Ya, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an." Demi Allah yang jiwaku berada di genggaman di tangannya, sesungguhnya surat Al-Ikhlas ini itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Karena kenapa demikian? Karena Al-Quran itu berisi 3 hal. Yang pertama adalah berisi terkait permasalahan tauhid, yang kedua syariat, dan yang ketiga adalah cerita atau kisah orang-orang terdahulu. Maka sepertiganya apa? Tauhid ada di surat Al-Ikhlas ini. Nah, surat ini ya, dia masuk pada kategori surah Makiyah. Ya. Surat yang terletak pada urutan ke-112 ke-112. Nah, dan
Surat ini tadi membicarakan apa? Pemurnian ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan pemurnian dari zat Allah itu sendiri. Surat ini tergolong surat Makkiyah, diturunkannya kapan? Sesudah surat An-Nas. Ya, sesudah surat An-Nas. Surat ini berisi rukun-rukun akidah ya. Arkanul akidah terletak fiha di dalamnya. Dan juga syariat-syariat Islam yang paling penting yaitu apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah taala radhiyallahu taala beliau memiliki dua kitab besar yaitu Fikih Akbar dan Fikih Asghar. Fikih Akbar itu adalah permasalahan yang berkenaan dengan tauhid atau akidah. Maka itu adalah syariat Islam yang paling tinggi. Dan di mana di dalam surah Al-Ikhlas ini Allah menyucikan zatnya serta menyifati zatnya dengan sifat-sifat yang sungguh sangat sempurna dan menafikan seluruh sekutu baginya. Allah sendiri bicarakan di dalam surah Al-Ikhlas ini. Ya. Bahkan bantahan kepada nanti 3 kelompok orang nanti di ayat yang ke-3. Siapa mereka? Nanti kita akan dapati. Nah, ini yang tadi kami bilang dan kami katakan bahwasanya Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiganya Al-Quran. Dan kami dapati hadis yang ada dalam kitab Sahih Bukhari tentu yang kami miliki ini berada pada urutan ke-513 pada kitab Sahih Bukhari yang kami miliki. Terbitan DKI Darul Kutub Islamiyah. Nah, di situ dikatakan hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Anna rajulan sami'a rajulan yaqra. Bahwasanya seorang laki-laki itu mendengar adanya seorang laki-laki yang membaca apa? Ayat yang berbunyi Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Yuraddiduha kemudian dia pun mengulanginya berkali-kali. Orang yang membacanya tadi. Ya. Falamma asbaha ja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ketika pagi hari orang yang mendengar itu datang kepada Nabi Muhammad SAW dan langsung apa? Dzakara dzalika lahu menceritakan hal tersebut lahu kepada Nabi Muhammad SAW. Faka'anna ar-rajula yataqalluha. Seakan-akan apa? Menganggap kecil, remeh surat Al-Ikhlas yang dia baca ini. Ya. Afwan. Jadi yang datang kepada Nabi ini adalah orang yang mendengar tadi, bukan yang membaca. Ya. Yang mendengar ini, laki-laki yang mendengar ini datang kepada Nabi dan seakan-akan dia apa? Menganggap kecil surat Al-Ikhlas ini yang dibaca berulang-ulang oleh seorang laki-laki yang lain. Faqala Rasulullah SAW, maka lihatlah dan dengarlah baik-baik apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW di sini. Ya. Walladzi nafsi biyadih. Dan demi yang jiwaku berada di tangannya, kata Rasulullah. Innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Sesungguhnya surat Al-Ikhlas ini apa? La ta'dil. Lamnya itu apa? Lamut taukid. Ya, lamut taukid atau muzahlaqah ya. Nah, lam yang terletak pada khobarnya inna. Di situ berarti apa? Ada dua penegasan teman-teman semua. Nabi Muhammad SAW mendatangkan dua taukid untuk membantah keraguan-raguan yang ada pada diri seorang yang datang kepada Rasulullah SAW tadi. Sesungguhnya apa? Surat Al-Ikhlas ini sebanding dengan sepertiganya Al-Quran. Karena apa tadi? Al-Quran itu berisi 3 permasalahan atau 3 materi pokok. Jadi seluruh isi Al-Quran itu pasti berputar kepada 3 perkara ini, tidak lain dan tidak bukan.
Yang pertama apa? Tauhid, akidah. Bagaimana nanti seorang hamba itu memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala pun menyampaikan bahwasanya Allah memurnikan zatnya dari segala jenis sifat yang kurang maupun sekutu-sekutu baginya. Karena memang Allah itu adalah zat yang maha sempurna. Makanya patut dan dikatakan adalah sesembahan yang berhak untuk disembah. Dan segala sembahan yang disembah selain Allah itu adalah sembahan yang batil. Baik. Dan yang kedua apa? Syariat Islam berkenaan dengan apa? Amaliyah seorang. Amaliyah seorang hamba. Muamalahnya, fikihnya, dan yang semisalnya. Lalu yang ketiga apa? Kisah, cerita orang-orang terdahulu. Yang nantinya ketika kita diperdengarkan, kita baca, kita telah ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan kisah orang-orang terdahulu, maka kita bisa dapatkan insight baru. Dan bukan hanya insight atau wawasan tertentu, tapi itu bisa menjadi pelajaran yang nantinya hal-hal baik kita bisa terapkan di kemudian hari atau pada saat kita mengkaji kisah-kisah orang terdahulu dalam Al-Quran. Dan apa yang jelek maka kita tahu. Hal ini buruk. Maka kita harus tinggalkan. Dan ternyata surat Al-Ikhlas ini bisa memasukkan seorang yang membacanya, yang menelaahnya, yang mentadaburinya, yang memasukkan bacaan tersebut pemaknaannya ke dalam hatinya. Hingga muncul 3 rasa dalam beribadah kepada Allah, yaitu apa? Khauf, roja, dan mahabbah. Yaitu khauf, rasa khawatir, takut, roja, rasa harap, dan juga mahabbah, rasa cinta. Ketiganya semakin bertambah. Ternyata surat ini apa? Bisa memasukkan ke dalam surga. Ya. Dilihat di sini yang kami stabilakan, ya. Bahwasanya berkata, ya fulan, wahai fulan, ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bihi ashabuka wa ma yahmiluka ala nuzumi hadhihi surah fi kulli rahatin. Wa qala inni uhibbuha. Faqala, nah ini Nabi yang bersabda, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Jadi ada seorang yang dia itu membaca karena cinta dan terus mengulang-ulang dia cinta untuk membaca surah Al-Ikhlas ini. Ya. Inilah seorang sahabat Ansar yang dia pernah menjadi imam di Kuba, di Masjid Kuba. Ya. Setiap kali hendak membaca surah, untuk mereka ia mengawali dengan membaca surah Qul huwallahu ahad hingga selesai, kemudian baru ia membaca surat yang lain. Lebih mendahulukan apa? Mendahulukan surah Al-Ikhlas karena atas dasar cintanya membaca surah ini. Kemudian terengah-engahlah sahabat-sahabat yang lain. Ya, dengan mengatakan apa? Sesungguhnya engkau selalu mengawali dengan surah Al-Ikhlas dan engkau tidak merasa cukup dengannya tanpa membaca surat yang lain setelahnya. Sekarang silakan pilih, engkau membaca surat Al-Ikhlas saja atau engkau meninggalkannya dan membaca surat yang lain saja. Tentu apa? Orang yang senang membaca Al-Ikhlas ini yang akan menjadi imam maksudnya adalah dia berkata, aku tidak akan meninggalkan surat Al-Ikhlas ini. Jika kalian suka aku mengimami kalian seperti itu, maka aku akan melakukannya. Jika kalian tidak suka, aku akan meninggalkan kalian. Luar biasa. Mereka apa? Para sahabat yang lain menganggap hal ini adalah orang yang terbaik di antara mereka. Dan mereka tidak suka orang lain mengimami mereka salat. Orang yang sering membaca surah Al-Ikhlas ini. Maka ketika Nabi Muhammad SAW mengunjungi mereka, semua menceritakannya kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu lihatlah, Nabi Muhammad SAW bersabda, wahai fulan, yang tadi kami stabilokan ya fulan, ya fulan. Mengapa kamu menolak ya? Ma yamna'uka. Apa yang diperintahkan ma ya'muruka bihi ashabuk. Ya, yang diperintahkan oleh teman-temanmu kepadamu. Padahal dia adalah seorang imam. Apa yang membuatmu selalu membaca surat itu setiap rakaat, kata Nabi Muhammad SAW. Maka kata beliau pada sini, inni uhibbuha. Sesungguhnya aku menyukai, mencintai surat Al-Ikhlas, membaca surat Al-Ikhlas. Luar biasa. Apa jawaban dari Nabi Muhammad SAW? Hubbuka. Bahwasanya cintamu itu, iya adkhalakal jannah. Ya, kecintaanmu kepada surat Al-Ikhlas tadi akan memasukkan ke dalam surga. Maka ini menjadi suatu pelajaran penting bagi kita. Jangan pernah memandang remeh trikul ya. Atau misalkan ada seorang yang menjadi imam yang dibaca itu saja. Ya memang ada 2 kemungkinan teman-teman ya. Mereka yang menjadi imam itu hanya hafal ketiga surat itu. Dan yang kedua,
orang tersebut bisa masuk dalam kategori ini, teman-teman. Ya, kita tidak tahu. Nah, lanjut. Asbabun nuzul surat Ikhlas. Ya. Bahwasanya surat ini turun tatkala ada ujaran dari kaum musyrikin. Ya. Di zaman jahiliyah. Yaitu ujaran yang ditujukan mereka kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan pertanyaan yang sungguh-sungguh menyayat hati. Ya, di mana hal ini diabadikan oleh Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah taala dalam kitab sunannya Al-Jami' Al-Kabir. Ya, pada nomor hadis yang ke-3364. Dan hadisnya diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anil musyrikin qalu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya orang-orang musyrikin kafir Quraisy di masa jahiliyah mereka berkata kepada siapa? Rasulullah berkata kepada Nabi, ya unsub lana rabbak, beritahu kepada kami nasab Rabbmu. Ya, beritahu kepada kami nasab Rabbmu. Nah, maka turunlah surat ini. Fa anzalallahu, maka Allah menurunkan surat ini, ya. Lalu berbicara kepada Nabi Muhammad SAW. Qul, wahai Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, huwallahu ahad. Dialah Allah yang maha satu. Tidak ada dua, tidak ada tiga. Makanya menggunakan lafal ahad, teman-teman, ya, bukan lafal wahid. Nah, ini diksi yang sungguh luar biasa ketika pemilihan kata dari setiap Al-Quran yang turun. Luar biasa. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini untuk membantah mereka. Ya. Maka memang bahwasanya sebetulnya sudah ada rob-rob di zaman dahulu. Yaitu apa? Sesuatu-sesuatu yang dijadikan Tuhan telah banyak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya pertama kali dengan sebutan Rob sebelum mengenalkan dirinya dengan sebutan Allah. Karena firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama turun apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada kata-kata Rob di situ. Ya. Ada kata-kata Rob. Nah, inilah sebutan bagi Allah yang Allah kenalkan pertama kali. Ya, bermula dari Nabi Muhammad SAW yang diutus sebagai Rasul dengan turunnya surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, kemudian ya, sebelumnya Allah telah mengabarkan terkait pengenalan zatnya dengan kata Rabb ini yang langsung masuk terpatri pada diri manusia ketika apa? Dalam keadaan fitrahnya. Ada di surat Al-A'raf. Ya. Ayat 172. Al-A'raf ayat 172. Teman-teman bisa membuka, kita sama-sama di sana. Allah berfirman, "Wa iz akhadna rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum," kata Allah. Qalu bala, kata mereka, iya benar. Syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah akhadha rabbuka min bani Adam, ketika Tuhanmu, Rabbmu itu mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka.
Dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Nah, jadi kita semua ini dalam fitrah telah diambil persaksian kita oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah menanyakan alastu birabbikum. Kemudian apa? Kita menjawab secara spontan. Ya. Bala, betul. Tentu engkau adalah Tuhankah kami ya Allah. Syahidna, kami menjadi saksi. Maka oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW bersabda, kullu mauludin kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang terlahirkan itu dia berada di atas fitrah, ya. Maka ini masuk kepada fitrah yang namanya Rabb, ya. Kepemilikan alam, ya, rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Sifat tarbiyah Allah, sifat membina. Membina apa? Membina alam ini termasuk kita, bagian dari alam itu sendiri. Karena Allah itu apa? Allah itu khalik, bukanlah alam, bukan. Gitu. Makanya ketika dikatakan siapa yang mencipta langit, maka spontan orang akan menjawab apa? Ya Tuhan. Nah, Tuhan, Rabb itu Tuhan. Kapan kata Allah dikabarkan? Kapan Allah mengenalkan nama Allah? Ya. Nah, ya, ketika sudah banyak sesembahan-sesembahan tersebut yang batil, begitu, maka Allah kenalkanlah bahwasanya akulah yang hanya berhak untuk disembah. Di antaranya itu ada surat Toha. Dan di antaranya lagi adalah surat yang kita pelajari ini. Surat Al-Ikhlas. Surat Toha lebih tepatnya ayat berapa? Ayat 14. Ya. Surat Toha ayat 14. Apa kata Allah di sana? Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku adalah Allah. Innani anallahu. Nah, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, dan tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali aku, kata Allah. Fa'budni, kata Allah, maka sembahlah aku. Maka sembahlah aku. Dan di antara bentuk penyembahan yang sungguh luar biasa adalah perintah salat, yaitu dengan seorang hamba mengerjakan dan melaksanakan salat. Wa aqimis salata lidzikri, kata Allah di ayat berikutnya. Dan itu menjadi apa? Perintah setelah bertauhid. Itu. Ya, perintah ibadah setelah bertauhid dan masuk itu pada rukun Islam yang kedua. Baik, kita telah bersama ayat pertama dari surah Al-Ikhlas ini. Ya. Nah, kita lihat dari sisi Arab dulu, teman-teman semua. Kita lihat dari sisi Arab dulu. Qul huwallahu ahad. Qul. Ya. Qul itu adalah fi'il amr. Fi'il amr. Dan setiap fi'il itu ada fa'ilnya, teman-teman. Fi'il itu kata kerja. Fa'il itu adalah subjek. Ya, bagi teman-teman yang misalkan belum familiar terkait istilah-istilah nahwu atau ilmu gramatika bahasa Arab, ya, saya akan kenalkan sedikit demi sedikit. Kemudian fa'ilnya itu mustatir. Mustatir itu artinya tersembunyi. Dan setiap yang tersembunyi itu harus ada takdirnya, penjelasnya. Apa takdirnya? Anta. Karena memang kul ini adalah perkataan orang pertama kepada orang kedua. Maka cukup kalau kita melihat setiap ayat di dalam Al-Quran ada perkataan kul, maka kita bisa pastikan bahwasanya apa? Membantah bahkan orang-orang yang mengatakan Al-Quran itu adalah kalamnya Nabi Muhammad. Tidak mungkin Nabi Muhammad berkata kul di dalam Al-Quran. Apakah Nabi Muhammad memerintahkan untuk dirinya sendiri? Tidak, perintah itu datang dari siapa? Dari pihak pertama, itu Allah Subhanahu wa taala. Maka membuktikan Al-Quran ini adalah firman Allah, kalam Allah semuanya. Ya. Kemudian jumlah, ya, kalimat kul. Jadi kapan sesuatu itu dikatakan kalimat? Kalau memang di sana sudah ada subjek dan predikat, atau udah ada subjek maupun kata kerja. Gitu. Ada fa'il, ada fi'il, ada fi'il, ada fa'il. Kul ini berarti adalah kalimat. Nah, kalimat kul ini disebutnya apa? Jumlah ibtidaiyah. Ibtidaiyah itu artinya apa? Permulaan. Kalimat yang untuk mengawali, ya, kalimat juga. Begitu ya. Nah, huwa. Huwa di situ sebutannya adalah domir sya'n. Ya.
Domir sya'an. Apa sih domir sya'an itu? Ya. Domir sya'an itu adalah domir yang ditafsirkan oleh apa? Jumlah, oleh kalimat. Gitu. Oleh kalimat. Nah, domir sya'an disebut juga dengan sebutan domir hadis, domir kisah, kemudian domir amr, domir majhul atau majhul. Ya, nah ini biasanya adalah ulama-ulama Basrah. Ya, ulama-ulama Basrah dari Madrasah Basrah memilih istilah domir apa? Sya'an. Sementara ulama-ulama Kufah memilih istilah domir apa? Domir majhul. Lagi-lagi pemaknaannya sama teman-teman, tapi istilahnya berbeda. Nah, itu tidak jadi masalah bagi kita ya. Definisi domir sya'an itu adalah domir yang ada di awal kalimat yang tidak merujuk pada lafal tertentu dan kesamarannya. Maksudnya apa? Mubaham. Ketidakjelasannya itu apa? Diperjelas oleh kalimat sesudahnya. Berarti apa? Sesudah domir sya'an itu ada kalimat lagi teman-teman. Kalau di sini kalau kita lihat itu jumlahnya jumlah ismiyah. Kalimatnya apa? Kalimat nomina. Karena mubtada khobar nih kan Allah sama ahad. Tapi nanti kita akan lihat. Huwa berarti kedudukannya sebagai apa? Meskipun dia adalah domir sya'an. Gitu. Ya. Baik, lanjut kita lihat. Nah, di sini berarti kita tahu huwa di sini berkedudukan sebagai apa? Mubtada, teman-teman. Dan lafal Allah, ismul jalalah Allah di sini sebagai apa? Mubtada yang kedua. Loh, kok apakah dia bukan khobar dari huwa? Bukan. Gitu ya, teman-teman. Dari pengertian tadi, pengertian huwa sebagai domir sya'an. Begitu. Jadi khobarnya huwa itu berupa jumlah. Kan domir sya'an ini berfungsi untuk menjelaskan. Gitu teman-teman ya. Nah, maka mubtada yang kedua Allah, Allah berarti apa? Di sini harus adanya khobar yang mengabarkan kenapa Allah. Nah, di sini Allah mengabarkanlah ahadun. Khobar bagi mubtada yang kedua maksudnya ahad ini khobar bagi siapa? Bagi lafal Allah, ya. Allah itu Maha Esa, Maha Tunggal, makanya menggunakan diksi ahad bukan diksi wahid. Karena kalau diksi wahid itu nanti ada sani, ada salis, gitu ya. Nah, maka jelas Allah wahad ini apa? Khobar. Khobar bagi siapa? Huwa. Sebutannya apa nih? Wa jumlah Allah wahad fi mahalli raf'in. Pada mahal rafa' khobarul mubtada. Dia sebagai khobar mubtadanya siapa? Huwa. Dan jumlah huwa Allah wahad ini fi mahalli nasbin. Nah lo ya. Huwallahu ahad ini dalam mahalnya nasab. Karena apa? Dia disebut makulul qaul. Makulul qaul itu apa? Setiap kalimat yang terletak setelah lafal qaul. Baik lafal qaulnya itu apa fil amr maupun fil madi dan mudhari. Nah, ini analisis balaghah dari ayat pertama. Qul huwa. Nah, nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia disebutkan dengan domir sya'an. Nah, apa tujuannya? Kita dapat di sini apa? Untuk ta'zim dan ijlal, yaitu pengagungan dan pemuliaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka qul huwallahu ahad, kalimat di atas meniscayakan apa? Penafian sekutu dan anak. Karena apa? Di situ apa? Kalimat penetapan adanya isbat, teman-teman semua. Ya, kita menetapkan Allah itu satu. Berarti apa? Kita menafikan adanya sekutu bagi Allah dan juga anak. Nah, nanti Allah perjelas lagi di ayat-ayat berikutnya. Masuk ke yang kedua. Allahu as-samad. Ya. Allah itu adalah tempat bergantung. Jadi seluruh makhluk yang telah Allah ciptakan, siapapun dia, apapun itu, dia bergantung dan menggantungkan urusannya kepada yang satu. Siapa dia? Ya, kepada siapa digantungkan urusan-urusan mereka tadi? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Arabnya apa? Allah itu ismul jalalah, mubtada. Mubtada yang dirafa. As-samad dia adalah khobar, ya. Dan jumlah ini pada mahal rafa lagi teman-teman ya. Nah, ini menjadi apa? Khobar lagi, khobar yang kedua bagi mubtada huwa. Jadi huwa ini khobar yang pertama apa? Allahu ahad. Khobar yang kedua untuk huwa apa? Allahus samad. Gitu. Tafsir yang kami dapatkan dari
Ya, Taisirul Karimir Rahman fi tafsir Kalamil Mannan miliknya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala pada halaman yang ke 1106 ya, terbitan dari Ibnu Jauzi. Apa makna Allah Samad? Yaitu al-maqsud fi jami'il hawaij fa ahlul alam al-alawi was safari, ya, bahwa seluruh penduduk langit dan bumi benar-benar apa? Membutuhkan Allah. Mereka itu memohonkan segala yang diinginkan kepadanya. Ya, ghayatul iftiqar. Yas'alunahu, mereka meminta, memohon kepada Allah hawaijahum, kebutuhan-kebutuhan mereka. Ya, wa yarghabuna ilaihi fi muhimmatihim. Dan mereka apa? Mengharap, yarghab, mengharap segala kepentingan mereka ilaihi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke analisis berikutnya, analisis ayat ketiga, teman-teman semua. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Lam di situ apa? Huruf, teman-teman. Kita tetapkan dulu dia adalah huruf. Huruf apa dia? Huruf nafi, untuk menafikan, dan jazm. Jazm ini apa? Salah satu keadaan. Dan khusus untuk fi'il saja nih ya. Isim nggak pernah ada, jazm nggak ada. Ya. Nah, salah satu tanda jazmnya sukun, kayak gitu. Wa qalbin, dan ini membalikan makna. Makna apa? Makna fil mudhari ini seakan madi. Walaupun bentuknya tetap mudhari, teman-teman. Nah, di sini ada kata kerja yalid. Ya, ada kata yalid, melahirkan. Nah, tapi dinafikan ada lam soalnya ya. Apa sebutan itu? Fi'il mudhari yang dijazm. Ya, fi'lun mudhari'un majzumun wal fa'iluhu wal fa'ilu, dan fa'ilnya apa? Mustatir, tersembunyi. Takdirnya apa? Penjelasannya apa? Huwa, begitu. Huwanya kembali kepada siapa? Allah, maka Allah tidak melahirkan. Maksudnya begitu. Dan jumlah lam yalid itu fi mahalli raf'in sebagai apa? Khobar yang ketiga bagi mubtada huwa yang ada di awal tadi. Ya. Khobar pertama Allah wa'ad, khobar yang kedua adalah Allah samad, dan khobar yang ketiga kalimat ini yang ketiga, yaitu lam yalid wa lam yulad. Tentu ini berarti berupa jumlah. Khobar itu tidak mesti harus susunan atau isim terus, enggak. Gitu. Walam yulad, lam, wawunya apa? Wawunya atifah, yaitu atof, kata hubung, gitu ya, penghubung dari kalimat sesudah ke kalimat setelahnya dengan kalimat sebelumnya. Lam di situ sama seperti lam yang ada di awal ayat ketiga. Yulad. Nah, ini majhul nih. Ya, bentuknya majhul, artinya apa? Dilahirkan. Fi'il mudhari'un mabniun lil majhul itu i'rabnya, teman-teman, majzumun. Dan kalau fi'il atau kata kerja itu majhul ini artinya tidak pasif ya. Majhul itu artinya pasif, berarti tetap membutuhkan adanya apa? Pengganti subjek. Pengganti subjek disebutnya apa? Naibul fa'il. Ya, mustatir. Huwanya kembali kepada siapa? Allah Jalla wa ala. Ya. Dan jumlah lam yalid wa lam yulad, dan jumlah lam yulad ini ma'tuf apa? Dihubungkan dengan kalimat sebelumnya, itu lam yalid. Ya. Ma'tufatun 'alal jumlati sabiqati fi mahalli raf'in. Gitu. Maknanya apa di dalam kitab Zubdatut Tafsir, ya, karya dari Syekh Al-Asqar, halaman 604, nanti bisa teman-teman rujuk. Ini saya screenshot dan saya bagikan. Lam yalid wa lam yulad. Nah, maknanya apa? Lam yasdur anhu walad. Yaitu tidak lahir dari Allah anak. Ya, dan tidak pula segala sesuatu dari Allah itu. Enggak ada. Ya, Allah itu mencipta. Ya, tidak melahirkan dan tidak pula terlahirkan. Ya, Allah tidak pula terlahirkan, tidak. Ya. Allah itu azali. Ya, la bidayatalah. Yang tidak ada awalnya. Itu yang disebut dengan azali. Kalau itu ada sejak lama nggak tahu kapan. Ya, ininya sudah ada sejak zaman dahulu, dan tidak ada yang menciptakan Allah. Tidak ada yang menciptakan Allah. Nah, maka di sini perhatikan baik-baik hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab kami, maksudnya kitab Sahih Bukhari yang kami miliki. Hadisnya terletak pada nomor 4472 di halaman 407. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu.
Ani Nabi SAW dari Nabi Muhammad SAW qala Allah. Nah, ini hadisnya qudsi berarti. Kazzabani banu Adam. Kazzabani banu Adam. Walam yakun lahu dzalika. Wa syatamani walam yakun lahu dzalika. Fa amma takdzibuhu iyaya faz'ama anni la aqdiru an u'idahu kama kana. Wa amma syatmuhu iyaya faqauluhu liwaladun. Lihat baik-baik di situ. Fasubhani anta khidha sahibatan awwaladan. Anak Adam telah mendustakanku. Padahal hal tersebut tidak patut, tidak pantas baginya. Ia juga mencaciku. Padahal hal tersebut tidak patut, tidak pantas baginya. Pendustaannya kepadaku adalah ia menyangka bahwa aku tidak mampu mengembalikannya setelah kematian. Seperti semula. Adapun cacian mereka, anak Adam kepadaku, ya, ia mengatakan aku memiliki anak. Ya, aku memiliki anak. Bayangkan, orang-orang yang mencaci Allah itu dosa besar. Ya, Allah katakan di sini, Subhani an attakhidha sahibah awwalada. Sungguh maha suci aku untuk menjadikan pasangan dan anak. Analisis balaghah ayat kedua dan ketiga. Allahus Samad. Kedua kata tersebut berbentuk ma'rifat berfaedah apa? Memberikan. Adanya taksis yaitu pengkhususan. Ya, as-samad ini apa? Khobar kan? Khobar bagi siapa? Lafal Allah. Jadi kalau khobarnya itu sudah ma'rifat, ya memang kan umumnya apa? Umumnya kan nakirah ya, umumnya nakirah. Berarti ada pengkhususan. Lam yalid wa lam yulad. Nah, dalam kalimat tersebut terdapat yang namanya jinas nakis. Kita udah belajar jinas, nanti bisa di setel ulang kembali rekaman pada tafsir telaah kita kepada surat-surat sebelumnya. Jinas ini terletak pada disiplin ilmu balaghah, yang lebih tepatnya lagi itu di mana? Di ilmu badi'. Jadi ilmu balaghah kan terbagi menjadi 3 ya. Bayan, ma'ani, badi atau ma'ani, bayan, badi. Gitu. Kemudian kita masuk ayat terakhir. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Sebelum kita masuk pada ayat yang keempat ini, pada ayat yang ketiga tadi, ya. Lam yalid walam yulad. Ini terdapat 3 bantahan, teman-teman ya. Maksudnya apa? Terdapat bantahan kepada 3 kelompok orang begitu. Terdapat bantahan kepada 3 kelompok orang. Nah, yang pertama, ayat ketiga ini lam yalid wa lam yulad membantah kelompok orang-orang musyrik yang mereka mengatakan bahwa para malaikat ini banatullah, yaitu putri-putrinya Allah. Maka dengan turunnya ayat ketiga ini lam yalid wa lam yulad ini membantah mereka tentunya. Dan yang kedua, ya, ayat ini membantah di mana Allah membantah orang-orang ya Yahudi yang mereka berkata bahwa Uzair, ya, ini hanya sebagian saja. Uzair itu adalah anak Allah. Kemudian yang ketiga, ayat ini tentu membantah orang-orang Nasrani yang mereka beranggapan bahwa Al-Masih, yaitu Nabi Allah Isa alaihissalam, adalah ibnullah, anak Allah. Padahal Allah katakan tadi kan, Maha suci aku. Ya, Maha suci aku kata Allah. Maka Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Maka ketiga kelompok inilah yang disebutkan. Maksud dari hadis yang tadi kita baca. Ya. Nah, lalu ayat keempat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Lamnya, wawnya ataf, lamnya sama tadi ya kan, huruf nafi, jazm dan qalbin. Yakun itu adalah fi'il mudhari yang nasikh nakis. Ya, yakun itu ada kana yakunu. Wawunya mana dong? Kan kalau kana yakunu, yakunu kafnya itu ada wawu di situ nanti. Wawunya hilang karena itu huruf ilat. Huruf ilat kemasukan apa namanya tuh? Amil jazm ya, yaitu huruf lam itu tadi. Nah, wawunya hilang begitu. Ya. Lahu itu apa? Jar majrur. Kan lamnya huruf jar. Hu-nya apa? Hu-nya domir, teman-teman. Ya dia mabni fi mahali jarrin begitu. Nah, jar majrur ini selalu bermuta'alliq, dia berkaitan. Ya, berkaitan. Berkaitannya dengan apa? Kufuwan.
Ya. Nah, tapi apakah bisa nanti berkaitan dengan yang di depan? Nah, bisa juga dia. Nah, atau berkaitan dengan apa? Hal dari kufuan. Tapi dimahzuf halnya itu ya. Halnya itu dimahzuf. Lanjut kufuan. Kufuan itu adalah khobarnya yakun. Karena ya kana yakunu itu kan memiliki fungsi apa? Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Jadi khobarnya kana yakunu itu apa? Nasab. Tapi kalau isimnya kana yakunu rofa. Maka di sini apa? Ya kufuan kan fathah atau depannya disebutnya nasab. Maka dia berkedudukan sebagai apa? Khobarnya yakunu. Yang diakhirkan tentunya ya. Atau bisa juga dia sebagai hal dari ahad. Ya, bisa juga dari hal ya, bisa juga dia sebagai hal dari kata ahad atau naat yang didahulukan atas man'utnya. Dan jar dan majrur ya, huma keduanya itu adalah khobar. Ini yang di dalam kurung ya. Kalau misalkan dihukumi sebagai hal kufuan ini, bukan khobar. Tapi bisa pula dikatakan kufuan ini adalah khobar yakun yang diakhirkan begitu. Kemudian ahadun begitu. Ahadun di sini sebagai apa? Isimnya yakun karena apa? Rofa. Tanda rofa itu apa? Harokat domah di akhir. Ya, dan jumlah lam yakun Nah, ini ma'tuf. Ma'tuf apa? Dihubungkan dari kalimat sebelumnya yaitu apa? Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad fi mahalli raf'in. Karena kan dia hanya dipisahkan dengan waw. Dan wawunya itu apa? Waw ataf. Makna ayat yang keempat dari Zubdatut Tafsir karya Syekh Al-Ashqar halaman 604. Maknanya apa? La yusawi ahadun wa la yumathiluh wa la yusyariku fi syai' min sifati kamalih. Maknanya adalah tak ada satupun yang sebanding dengan Allah dan tidak juga yang semisal dengan Allah ataupun sebagai sekutu Allah dalam segala sesuatu dari sifat-sifat Allah yang maha mulia. Walam yakul lahu kufuwan ahad ini merupakan taksis yaitu apa? Khusus setelah takmim yang umum untuk menambah penjelasan dan penegasan terhadap apa yang disebutkan dengan tajrid dan tafrid yaitu pengesaan. Ya, di mana ayat pertama tadi dikatakan Allahu ahad, ya Allah itu esa, maka ini penjelasannya. Yaitu apa? Taksis, pengkhususan. Karena kalau ahad saja masih umum. Di ayat-ayat berikutnya Allah rincikan. Ya, sampai pada ayat yang terakhir ini walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang sebanding. Ini kesimpulannya. Ya, tidak ada yang sebanding, tidak ada sekutu bagi Allah, ya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa bagi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa kita dapatkan dan yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya semoga kita semua sama-sama mendapatkan manfaat dari apa yang telah kami sampaikan berupa nukilan-nukilan tafsir dari para ulama dan juga analisis ringkas ya, baik dari sisi bahasa i'rab maupun balaghahnya agar kita bisa mendulang keindahan-keindahan bahasa Arab yang ada dalam Al-Qur'anul Karim ini. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.